Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 3061956011, kelas 01 reguler Banjarmasin semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah pembelajaran EPS SD2, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran interaktif dari kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, muatan pelajaran EPS, materi tentang jenis usaha ekonomi. Adapun kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun kompetensi dasar 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.3, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita sebagai manusia harus melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan usaha dan melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. A. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Yang pertama, agraris. Indonesia disebut negara agraris karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Ada berbagai hasil pertanian, contohnya seperti buah, umbi-umbian, padi, dan sayuran. Dan berbagai hasil keberkebunan, contohnya seperti cengkeh, karet, coklat, dan kopi. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya daging, susu, kulit, telur, dan lain sebagainya. Nah, berbagai peternakan yang ada di Indonesia yaitu sapi, kelinci, kerbau, kambing, itik, ayam, burung puyuh, dan ulat sutra. Yang ketiga, perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai, bendungan, atau waduk. Ada juga usaha perikanan dengan memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung dalam sumber daya alam yang disebut ekstraktif. Usaha ekstraktif hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Yang keempat, pertambangan, contohnya minyak. Yang kelima, kehutanan, contohnya damar. Yang keenam, biasanya perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah barang mentah atau baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ada industri besar dan ada industri kecil.
Industri besar adalah industri yang menggunakan peralatan moda dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, contohnya seperti industri baja, industri mubik, industri tekstil, dan industri elektronik. Kemudian untuk industri kecil ini lebih menggunakan peralatan moda dan tenaga dalam jumlah yang lebih kecil, contohnya seperti pengrajin mebel, pembuatan tahu tempe, pengrajin keramik, pembuatan gerabah, pembuatan souvenir, dan lain sebagainya. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli, kegiatan perdagangan dari produsen menjadi produksinya pada konsumen. Beberapa contoh perdagangan yaitu perdagangan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang ke-8, jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan terhadap orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Ada tukang bangunan, guru, pandu wisata, arsitek, dan dokter. Demikian video dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.